Bab 659 Tentara Ras Suci. Hutan Zona Mati, Camp Kebangkitan. Setelah peringatan dari boneka tempur emas gelap, beberapa penghalang sihir Grandmaster besar yang melindungi Camp Kebangkitan tampaknya menjadi hidup ketika mereka menyala dengan banyak pola sihir. Segera setelah itu, beberapa ribu ahli kelas sihir tingkat 5 yang memimpin penghalang sihir masing-masing mengeluarkan sebuah gulungan kuno. Kemudian, mereka mulai memanipulasi susunan sihir yang tergambar pada gulungan itu dengan sekuat tenaga. Tindakan mereka menyebabkan semua mana dalam radius 10.000 yard berkumpul dan membentuk badai mana di tengah camp kebangkitan. Segera setelah badai mana selesai terbentuk, kepadatan mana di dalam camp kebangkitan meningkat dengan cepat, meningkat 3 kali lipat hanya dalam 3 detik. Para pemain yang hadir di dalam camp bahkan merasakan kendali mereka terhadap mana meningkat pesat. Mana yang sangat padat. Penghalang penguatan mana Grandmaster yang hebat. Aliansi 7 tokoh bahkan telah menghancurkan penghalang strategi seperti itu? Seperti yang diharapkan dari kekuatan puncak yang paling transendental. Saya hanya pernah melihat kekuatan Pseudo Apex menggunakan Great Grandmaster Mana Strengthening Barriers Portable di kota persekutuan utama mereka di Laut Void. Namun, aliansi 7 tokoh menggunakan satu hanya untuk mempertahankan camp kebangkitan. Ketika para ahli dari berbagai kekuatan melihat bahwa penghalang sihir dan mana dari camp kebangkitan telah sangat diperkuat, mereka segera mengenali gulungan kuno yang telah diambil oleh anggota aliansi 7 tokoh, dan mereka tidak dapat menahan rasa takjubnya. Susunan sihir Grandmaster Agung sangat berharga di wilayah Dewa Besar. Khususnya pada arai sihir Grandmaster besar yang membutuhkan 1000 pemain untuk mempertahankannya. Sementara itu, kelangkaan arai sihir Grandmaster besar-besar portable bahkan lebih besar lagi, dan bahkan kekuatan Pseudo Apex pun akan kesulitan mendapatkan set lengkapnya. Selain Great Grandmaster Magician yang sangat langka, alasan lain dari hal ini adalah gulungan yang digunakan untuk menyimpan large Great Grandmaster Magic Array. Gulungan jauh lebih rapuh daripada tembok kota kecil, kota besar, dan benteng. Jika pemain ingin mengukir sesuatu yang sekuat Great Grandmaster Magic Array ke dalam satu set gulungan, gulungan tersebut harus berkualitas sangat tinggi. Paling tidak, itu harus terbuat dari bahan legendaris. Sementara itu, rata-rata arai sihir Grandmaster besar-besar memerlukan setidaknya 1000 gulungan untuk menampungnya sepenuhnya. Bahkan untuk kekuatan Pseudo Apex, itu akan merugikan kas mereka jika mereka memproduksi satu set lengkap gulungan tersebut. Oleh karena itu, berbagai kekuatan Pseudo Apex hanya memiliki arai sihir Grandmaster besar portable dalam jumlah yang sangat terbatas. Kecuali jika mereka ingin mempertahankan lokasi yang sangat penting, mereka tidak akan pernah menggunakan susunan sihir portable ini. Mereka di sini? Ketika Si Feng melihat susunan sihir camp kebangkitan berjalan lancar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik hutan gelap di kejauhan. Sementara Si Feng sedang menatap hutan di kejauhan, para eksekutif berbagai kekuatan mulai mempersiapkan pasukan mereka untuk berperang. Adapun dari pihak aliansi 7 tokoh, pelangi hijau terbang langsung ke tepi penghalang sihir bersama para ahli tingkat 6 aliansi lainnya dan diam-diam menatap ke langit di kejauhan. Tak lama kemudian, ke arah yang dilihat Verdant Rainbow, muncul kereta api selebar 30 meter dan panjang 2000 meter. Kereta itu melaju melintasi langit dengan cepat, dan di belakangnya ada segerombolan ahli ras suci. Para ahli ras suci ini terbang dengan bantuan sayap yang terbuat dari pola suci, sayap yang bersinar menerangi langit yang suram. Tak lama setelah kemunculannya, Skytrain tiba dalam jarak beberapa ribu yard dari camp kebangkitan dan mengarahkan sisinya menuju camp. Pada saat yang sama, banyak penghalang yang terbuat dari pola suci menyala di sepanjang kereta, melindungi lebih dari 300 meriam energi dan 1000 lebih ahli ras suci di dalam gerbong kereta. Ketika para pemain manusia di dalam camp kebangkitan melihat para ahli ras suci menaiki kereta angkasa, mau tak mau mereka tercengang. Lagi pula, dari para ahli ras suci ini, lebih dari 1000 aura terpancar lebih kuat daripada monster surgawi tingkat 6 meskipun hanya berada di tingkat 5, dan lebih dari 50 berada di tingkat 6. Itu lebih dari 2 kali lipat jumlah ahli tingkat 6 dari aliansi 7 tokoh telah ditempatkan di camp kebangkitan ini. Tidak perlu khawatir. Warisan ras suci lebih komprehensif daripada warisan kita, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk naik ke tingkat 6. Tapi kita manusia lebih unggul dalam hal pemanfaatan kekuatan. Gabungan kekuatan yang bisa kita tunjukkan juga jauh melebihi mereka, kata Verdant Rainbow dengan tenang kepada semua orang, tidak terpengaruh oleh Skytrain dan para ahli ras suci di dalamnya. Kami akan berurusan dengan ahli tingkat 6 dari ras suci. Sisanya hanya perlu fokus pada yang lain, lanjut Verdant Rainbow. Ketika celah mulai terlihat pada penghalang, semua kekuatan harus segera melakukan barikade pada penghalang tersebut. Jangan biarkan salah satu ahli pseudo tingkat 6 dari ras suci masuk. Anggota berbagai kekuatan merasa sedikit lega ketika mereka mendengar kata-kata Verdant Rainbow. Situasinya masih bisa diatasi jika mereka hanya perlu berurusan dengan ahli pseudo tingkat 6 dari pasukan ras suci. Bagaimanapun, mereka memiliki tim yang dibantu oleh Branch Magic Arrays.
Mereka mungkin bukan tandingan ahli pseudo tingkat 6 dari ras suci dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi mereka memiliki keunggulan numerik. Jika beberapa dari mereka bertarung melawan salah satu ahli pseudo tingkat 6 dari ras suci, dikombinasikan dengan bantuan arai pertempuran perunggu, mereka masih bisa meraih kemenangan. Namun ceritanya akan berbeda jika mereka menghadapi ahli tier 6 yang bonafit dari ras suci. Selain perbedaan dalam atribut dasar, pemain tingkat 6 memiliki akses ke keterampilan dan mantra tingkat 6 yang tidak dimiliki oleh pemain tingkat 5. Efek dari teknik bertarung yang mereka gunakan juga akan lebih kuat. Bahkan dengan bantuan Branch Battle Array, pemain tier 5 akan kesulitan memitigasi perbedaan ini. Sepertinya pertarungan yang sulit tidak bisa dihindari. Ekspresi Frey menjadi serius saat dia melihat pasukan ras suci yang menutupi langit. Segera, dia menyuruh tim susunan pertempuran bangsa naga merah yang beranggotakan 100 orang bersiap untuk bertempur. Selain para ahli ras suci di kereta Voyage, lebih dari 200.000 ahli ras suci tingkat 5 masih menunggu untuk menyerang kamp kebangkitan segera setelah ada kesempatan. Para ahli ini mungkin tidak sekuat yang ada di kereta, tapi mereka masih memancarkan aura yang mendekati monster surgawi tingkat 6. Mereka bukanlah lawan yang rata-rata bisa dilawan oleh ahli lantai 4 dalam pertarungan 1 lawan 1. Sementara itu, di pihak Azur Fang, Garut dan Aurebet masing-masing memimpin tim susunan pertempuran beranggotakan 100 orang ke tepi kamp kebangkitan, mata mereka terfokus pada meriam energi kereta Voyage. Pada saat ini, seorang pria muda dengan mata suci biru tua tercetak di dahinya muncul di atas kereta Voyage. Kemudian, sebelum tim susunan pertempuran berbagai kekuatan dapat mengambil posisi, pemuda bermata 3 itu melambaikan tangannya dan berteriak. Api! Mengikuti perintah pemuda itu, lebih dari 300 meriam energi Voyage Train menembaki kamp kebangkitan secara bersamaan. Sebagai tanggapan, Verdant Rainbow memerintahkan Magic Elven Cannons di kamp kebangkitan untuk menembaki Voyage Train. Ledakan! 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 Tiba-tiba, matahari seolah-olah telah terbit di hutan zona mati saat cahaya menyilaukan menenggelamkan area sekitar kamp kebangkitan. Ledakan yang memekakan telinga juga terdengar hingga puluhan ribu meter. Sementara itu, akibat baku tembak meriam ini, penghalang energi kedua belah pihak bergetar hebat, dan area di antara keduanya berubah menjadi kehampaan kosong. Setelah pengeboman putaran pertama, putaran berikutnya segera menyusul. Setelah setiap pemboman, jarak antara kedua belah pihak juga semakin pendek. Ketika jaraknya memendek menjadi kurang dari 1000 yard, retakan akhirnya mulai muncul pada penghalang di kedua sisi. Mengenakan biaya. Hentikan mereka. Perintah untuk menyerang dikeluarkan pada kedua sisi secara bersamaan. Bab 660 serangan siapa itu? Kurang dari 1000 yard saat ini memisahkan kedua sisi. Bagi pakar tingkat 5 manapun, ini adalah jarak yang dapat mereka lewati hanya dengan beberapa langkah. Bagi ahli ras suci tingkat 5 dengan atribut dasar yang unggul, bertarung pada jarak ini tidak ada bedanya dengan pemain tingkat 4 yang bertarung dalam jarak 100 yard satu sama lain. Tentu saja, jarak ini akan lebih dapat diabaikan bagi para ahli ras suci tingkat 6 semu. Dalam sekejap mata, para ahli tingkat 5 dari ras suci sudah berada dalam jarak 500 yard dari kamp kebangkitan, sedangkan para ahli tingkat 6 semu sudah berada dalam jarak 200 yard. Adapun para ahli ras suci tingkat 6 di kereta Voyage, meskipun mereka tetap di posisi mereka mulai menyerang penghalang sihir kamp kebangkitan, mencegah pemulihan penghalang dan memperluas celah yang ada. Melihat lebih dari 50 keterampilan tingkat 6 menargetkan penghalang sihir, berbagai anggota kekuatan di dalam kamp kebangkitan mau tidak mau merasa terkesima. Penghalang sihir adalah alat pertahanan terbesar mereka. Jika retakan pada penghalang menjadi terlalu besar, hal itu akan memungkinkan lebih banyak ahli ras suci untuk menyusup ke kamp kebangkitan, sehingga meningkatkan kesulitan dalam berurusan dengan ahli ras suci. Khususnya bagi para ahli pseudo tingkat 6 dari ras suci. Masing-masing dari mereka mampu menimbulkan kehancuran besar, dan akan menjadi mimpi buruk bagi pemain tier 5 untuk melawan mereka tanpa bantuan barisan pertempuran. Optimalnya, setiap celah pada penghalang hanya memungkinkan 5 atau 6 ahli ras suci tingkat 6 semu untuk masuk dalam satu waktu. Jika jumlahnya hanya sebanyak itu, tim susunan pertempuran mereka yang beranggotakan 100 orang dapat dengan mudah mengirim mereka terbang kembali keluar dari celah sebelum mereka dapat bereaksi. Namun jika 10 atau lebih ahli pseudo tingkat 6 masuk pada saat yang sama, serangan tim susunan pertempuran mereka tidak lagi memiliki daya tembak yang cukup untuk membuat mereka semua terbang keluar dari penghalang sihir. Dan jika beberapa ahli pseudo tingkat 6 ini berhasil mendapatkan pijakan di kamp kebangkitan, mereka akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Namun, ketika keterampilan tingkat 6 hendak terhubung dengan penghalang sihir, Verdant Rainbow tiba-tiba menarik busurnya hingga batasnya dan menembakkan panah perak bercahaya ke langit. Begitu panah perak terbang keluar dari penghalang sihir, itu berubah menjadi ratusan rantai yang menyebar membentuk penghalang dunia datar yang tak terhitung jumlahnya,
penghalang tersebut memblokir lebih dari setengah keterampilan tingkat 6 yang masuk. Pada saat yang sama, ahli tingkat 6 dari aliansi 7 tokoh lainnya menggunakan keterampilan dan mantra tingkat 6 mereka satu demi satu, memblokir keterampilan tingkat 6 ras suci lainnya dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada penghalang sihir. Panah pertahanan yang luar biasa. Semua orang, baik pemain manusia atau pemain ras suci, mau tidak mau akan terkejut dengan panah yang diluncurkan oleh Verdant Rainbow. Biasanya, ahli tingkat 6 yang berasal dari kekuatan puncak dapat menunjukkan kekuatan sesuai standar dewa tingkat 6 ketika mereka menggunakan keterampilan tingkat 6. Jika beberapa lusin ahli tingkat 6 ini menyerang bersama-sama, gabungan kekuatan serangan mereka bahkan bisa mengalahkan pertahanan dewa kuno pada tingkat yang sama. Namun, Verdant Rainbow telah menghentikan lebih dari 20 keterampilan tingkat 6 dengan satu panah, tanpa bantuan keterampilan atau mantra apapun. Jika berbicara hanya dalam hal kemampuan bertahan, Verdant Rainbow jelas berada pada standar dewa kuno. Apakah wanita itu Verdant Rainbow, yang dipilih oleh aliansi 7 tokoh di generasi ini? Ketika pemuda bermata 3 yang bertanggung jawab atas pasukan ras suci memandang Rainbow, dia dengan cepat mengidentifikasinya berdasarkan intelijen yang dikumpulkan organisasinya. Dia juga terkejut karena Verdant Rainbow jauh lebih kuat dari yang disebutkan dalam laporan. Namun, keterkejutan pemuda bermata 3 itu hanya berlangsung sebentar sebelum dia kembali memerintahkan para ahli tingkat 6 di sisinya untuk menyerang penghalang sihir untuk kedua kalinya. Seolah-olah dia tidak peduli tim Verdant Rainbow dapat menetralisir semua serangan ahli tingkat 6 mereka. Selanjutnya, terjadi pertukaran senjata yang intens antara ras suci dan ahli tingkat 6 dari aliansi 7 tokoh. Sementara itu, di bawah dukungan tembakan meriam kereta Voyage, para ahli tier 5 dari ras suci dengan ceroboh menerobos celah penghalang sihir, tidak mempedulikan serangan yang datang dari pemain manusia di dalam penghalang. Hanya dalam beberapa detik, beberapa kelompok ahli ras suci tingkat 6 palsu berhasil menyusup ke kamp kebangkitan. Sebagai tanggapan, boneka tempur emas gelap, tim susunan pertempuran kemuliaan suci, dan banyak tim susunan pertempuran lainnya menyerang ke depan untuk melawan para ahli ras suci tingkat 6 semu ini dalam pertempuran, dengan maksud untuk mengusir mereka keluar dari penghalang sihir sebelum lebih banyak lagi dari mereka bisa berkumpul. Ledakan! Ledakan! Ledakan. Karena kelemahan numerik mereka yang sangat besar, meskipun para ahli ras suci tier 6 semu memiliki atribut dasar yang lebih unggul, mereka gagal bereaksi terhadap semua serangan yang diarahkan pada mereka dan akhirnya terkena serangan berkali-kali. Namun, setelah pemboman putaran pertama berakhir, semua orang di sisi manusia terkejut dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Jumlah serangan yang diterima oleh masing-masing ahli pseudo tingkat 6 dari ras suci biasanya cukup untuk menghancurkan bahkan tank tingkat 6 menjadi berkeping-keping. Namun, para ahli ras suci tingkat 6 semu ini telah kehilangan kurang dari sepertiga HP mereka. Faktanya, sebelum siapapun di sisi manusia dapat bereaksi, beberapa penyembuhan telah mendarat pada ahli pseudo tingkat 6 dari ras suci, dan langsung membuat HP mereka kembali penuh. Melihat pemandangan ini, bahkan Garut dan Aurebet pun tak bisa menahan alisnya. Meskipun mereka tetap yakin bahwa mereka bisa menang melawan para ahli pseudo tingkat 6 dari ras suci dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka pasti tidak bisa mengalahkan lawan mereka dengan cepat mengingat betapa menakutkannya pertahanan mereka. Kecuali jika mereka bisa mencegah lawan mereka untuk disembuhkan, membunuh mereka adalah hal yang mustahil, dan mereka hanya bisa menyaksikan semakin banyak ahli ras suci yang menyusup ke kamp kebangkitan. Badan suci tingkat 6. Warna kulit Verdant Rainbow menjadi sedikit gelap ketika dia menyadari kekhasan dari para ahli ras suci tingkat 6 semu. Berbeda dengan berbagai kekuatan pseudo Apex di alam abadi, aliansi 7 tokoh memiliki pemahaman mendalam tentang ras suci. Sementara itu, berdasarkan penyelidikan dan penelitian aliansi, para pemain ras suci secara bawaan memiliki fisik yang jauh lebih kuat daripada pemain manusia. Dikombinasikan dengan efek penguatan atribut dari aura suci, bahkan tank pemain manusia tidak dapat berharap untuk menandingi pemain ras suci dengan tingkat yang sama dalam pertahanan dan berbagai perlawanan. Tapi tetap saja, mustahil bagi ahli ras suci tingkat 5 untuk menerima kerusakan sekecil itu setelah terkena lebih dari selusin serangan dari ahli manusia tingkat 5. Dia bahkan melihat bahwa para ahli ras suci ini tidak repot-repot menghindari serangan yang datang pada mereka, memilih untuk melawannya secara langsung. Sementara itu, satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan untuk situasi ini adalah bahwa para ahli ras suci tingkat 5 ini memiliki tubuh suci tingkat 6. Para pemain tubuh suci dari ras suci mirip dengan tubuh surgawi dari pemain manusia. Secara kualitatif, ia lebih unggul daripada tubuh tier 5 dalam hal fisik, resistensi, dan pengurangan kerusakan. Akibatnya, pemain tingkat 5 akan mengalami kesulitan besar untuk melukai siapapun yang memiliki tubuh suci tingkat 6. Kecuali mereka bisa mengatasi batas atas pengurangan kerusakan tubuh suci, kerusakan yang mereka timbulkan akan sangat terbatas. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang.
Ketika pemuda bermata tiga yang menggunakan keterampilan tingkat 6 di atas kereta Voyage melihat para ahli manusia yang panik di dalam kamp kebangkitan, dia mengerutkan bibirnya dengan jijik. Apakah menurutmu kekuatan rakyat jelata yang telah kamu lawan sejauh ini bisa dibandingkan dengan kekuatan kerajaan seperti kami? Dibandingkan dengan domain dewa besar milik umat manusia, domain dewa besar milik ras suci berukuran jauh lebih besar, dan persaingan di sana jauh lebih ketat. Namun, bahkan dalam kondisi seperti itu, hanya ada 10 kekuasaan kerajaan, dan mereka memerintah domain dewa besar seperti seorang kaisar. Di antara mereka, setiap kekuasaan kerajaan memiliki kartu truf yang berbeda-beda. Sementara itu, kemampuan untuk membiarkan pemain tier 5 memiliki tubuh suci tier 6 hanyalah salah satu dari sekian banyak kartu truf yang dimiliki oleh berbagai kekuatan kerajaan. Kini setelah kelompok pertama ahli tingkat 5 yang memiliki tubuh suci telah menyusup ke dalam penghalang sihir, selama mereka bertahan selama beberapa waktu, akan lebih banyak lagi ahli yang memiliki tubuh suci yang akan bergabung dengan mereka. Juga tidak masalah jika ahli tingkat 6 dari aliansi 7 tokoh memutuskan untuk mengambil tindakan. Lagi pula, jika ahli manusia memilih untuk melakukannya, ahli tingkat 6 mereka dapat memanfaatkan situasi ini untuk menyerang penghalang sihir, menciptakan lebih banyak celah pada penghalang dan membiarkan lebih banyak ahli menyusup ke kamp kebangkitan. Namun, ketika kelompok kedua ahli badan suci mencoba menyusup ke kamp kebangkitan, beberapa lusin bintang yang mempesona menerobos celah dan menargetkan para ahli ini. Meskipun para ahli ini segera bereaksi terhadap bintang-bintang yang mendekat dan memasuki posisi bertahan, tabrakan tersebut masih membuat mereka terbang sejauh 200 yard ke belakang dan menghabiskan lebih dari setengah HP mereka. Serangan siapa itu? Para ahli ras suci yang maju segera dikejutkan oleh kejadian yang tiba-tiba ini. Bab 661 Pakar Tingkat Dewa. Hutan zona mati, kamp kebangkitan. Segera setelah beberapa lusin ahli ras suci dengan badan suci tingkat 6 dikirim terbang, para ahli ras suci lainnya yang hadir mau tidak mau menoleh untuk melihat asal mula bintang-bintang yang mempesona, sedikit kepanikan muncul di mata mereka. Para ahli berbagai kekuatan manusia juga beralih ke asal-usul bintang-bintang, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Kelompok pertama pakar ras suci tingkat 6 semu yang menyusup ke kamp kebangkitan telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan ahli ras suci dengan tubuh suci tingkat 6. Bahkan ketika terkena lebih dari selusin serangan dari ahli manusia tingkat 5, mereka hampir tidak kehilangan sepertiga HP mereka. Perlu diketahui bahwa ahli manusia tingkat 5 yang dimaksud bukanlah pemain tingkat 5 biasa. Mereka tidak hanya memiliki atribut dasar pada standar tier 6, tetapi bahkan yang paling lemah di antara mereka pun dapat menggunakan teknik tempur perak tingkat lanjut. Mereka mungkin sudah menunjukkan kekuatan pada standar tier 6 peak dalam semua serangan mereka. Jika lebih dari selusin serangan ini mendarat pada tank manusia tier 6, mereka akan binasa jika tidak mengaktifkan skill penyelamatan nyawa. Sederhananya, alasan para ahli ras suci tier 6 palsu hanya kehilangan sepertiga HP mereka jelas bukan karena pemain manusia yang menyerang mereka lemah. Sementara itu, beberapa lusin bintang yang mempesona jelas berasal dari satu serangan. Namun, masing-masing bintang itu berhasil menghilangkan lebih dari 50% HP ahli ras suci tingkat 6 palsu. Kekuatan yang mereka tunjukkan sungguh tak terduga. Setelah semua orang menoleh untuk melihat asal-usul bintang-bintang yang mempesona, hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah seorang pemuda berjubah membawa pedang panjang di pinggangnya dan memegang pedang panjang hitam dengan pola merah di tangan kanannya. Api hitam. Pemimpin persekutuan api hitam. Seorang ahli peringkat dewa? Banyak ahli manusia yang hadir langsung mengenali Si Feng. Terutama bagi mereka yang mengenalnya, seperti Frey, Unrestrained Lionheart, dan Aurebet. Dan, tanpa kecuali, semua orang terkejut dan bingung ketika mereka memandangnya. Nama Black Flame sudah tidak asing lagi bagi para pemain domain dewa besar. Sebagai salah satu tokoh besar dalam daftar kemuliaan suci, banyak kekuatan dan ahli merasa bahwa api hitam mempunyai peluang besar untuk memasuki daftar kemuliaan surgawi di masa depan. Sebelumnya, saat Black Flame mengungkapkan statusnya sebagai pemain tier 6, dia juga sempat menimbulkan keributan yang cukup besar. Namun, dibandingkan dengan prestasinya saat ini yang mengirim beberapa lusin ahli ras suci tingkat 6 semu terbang, keributan yang dia timbulkan sebelumnya tidaklah signifikan. Pemain tingkat 6 saat ini mungkin dianggap sebagai eksistensi puncak di alam abadi, namun terdapat juga perbedaan signifikan antara pemain tingkat 6. Itu mirip dengan perbedaan antara pakar bergelar dan pakar lantai 5. Jika mereka hanya berbicara tentang satu alam, para ahli bergelar memang bisa dianggap sebagai eksistensi puncak dan andalan berbagai kekuatan. Namun, jika skalanya diperluas hingga mencakup seluruh domain dewa besar, para ahli bergelar akan tampak biasa saja, dan berbagai kekuatan hanya akan mempertimbangkan ahli lantai 5 sebagai anggota inti. Sementara itu, serangan Black Flame tidak diragukan lagi telah mencapai standar dewa tingkat 6. Terlebih lagi, itu bukan hanya serangan biasa dari dewa tingkat 6. Lagi pula,
Serangan itu jauh lebih kuat daripada serangan para ahli tingkat 6 dari aliansi 7 tokoh, dan harus diketahui bahwa mereka semua dilengkapi dengan senjata legendaris. Pakar tier 6 dari Seven Luminaries Alliance mungkin harus menggunakan skill tabu atau kutukan tier 6 untuk menandingi serangan Black Flame. Dan jika serangannya kaliber itu sudah cukup untuk melukai monster surgawi level 180 dengan parah. Selain itu, karena semua orang yang hadir bukanlah ahli biasa, mereka dapat mengetahui bahwa serangan api hitam hanyalah serangan biasa karena tidak menunjukkan fluktuasi mana. Satu-satunya pemain yang mampu mencapai prestasi seperti itu di domain dewa besar adalah para ahli peringkat dewa yang dikabarkan. Pakar peringkat dewa. Biasanya, pemain tier 6 harus dilengkapi dengan senjata dan peralatan legendaris untuk mencapai standar ini. Tapi setelah mencapai standar ini, pemain akan mampu bertukar serangan dengan dewa tingkat 6, dan kekuatan hegemonik tingkat atas harus mulai memperlakukan mereka dengan serius. Juga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa satu individu seperti itu dapat disamakan dengan seluruh kekuatan hegemonik tingkat atas semu. Adapun kekuatan Pseudo Apex, mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk merekrut orang-orang seperti itu. Seorang ahli peringkat dewa, ya. Mata Verdant Rainbow berbinar kegirangan saat dia melihat ke arah Si Feng, yang berdiri dekat dengan lingkaran inti camp kebangkitan. Dia tidak pernah menyangka Zero Wing akan memberinya kejutan seperti itu. Saat ini, Verdant Rainbow hampir saja memerintahkan para ahli tingkat 6 dari aliansi 7 tokoh untuk mengusir para ahli tingkat 6 semu dari ras suci. Bagaimanapun, penghalang sihir camp dirancang untuk bertahan dari serangan luar. Jika terlalu banyak ahli ras suci tingkat 6 palsu yang menyusup ke camp kebangkitan, mereka tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan parah pada ahli tingkat 5 di dalam camp, tetapi mereka juga dapat menyabotase penghalang sihir dari dalam, menyebabkan mereka gagal sebelum mencapainya. Akhir durasi 24 jamnya. Bagus. Dengan ahli peringkat dewa di sini, tidak satu pun dari ahli ras suci tingkat 6 palsu itu yang berpikir untuk menyusup ke camp, kata seorang lelaki tua berpakaian hitam yang merapalkan mantra pertahanan tingkat 6, sambil menghela nafas lega. Kalau terus begini, kita tidak akan kesulitan bertahan sampai kita menduduki camp. Anggota Seven Luminaries Alliance lainnya mengangguk setuju, ekspresi tegang mereka mengendur secara signifikan. Kekuatan yang dikirim dinasti matahari, kekuatan kerajaan yang menyerang mereka, jauh melebihi ekspektasi mereka, jadi peluang mereka untuk berhasil mempertahankan camp kebangkitan pada awalnya sangat rendah. Namun, segalanya berbeda sekarang karena mereka memiliki pakar peringkat dewa. Mengesampingkan apakah mereka dapat mengalahkan pasukan dinasti matahari, mereka seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam mempertahankan camp kebangkitan hingga proses pendudukan berakhir. Pada saat itu, mereka akan menyelesaikan misi yang diberikan oleh petinggi. Sementara Verdant Rainbow dan yang lainnya merasa lega, pemuda bermata 3 yang berdiri di atas kereta Voyage sedikit mengernyitkan alisnya. Dari mana asal ahli peringkat dewa itu? Mengapa kami tidak memiliki informasi tentang dia? Pemuda bermata 3 itu dengan dingin menanyai orang-orang di sekitarnya setelah memeriksa ulang laporan intelijen yang diterimanya. Tidak ada yang salah dengan informasi kami, Yang Mulia. Manusia itu bukan anggota dari aliansi 7 tokoh, seorang pemuda jangkung yang berdiri di dekatnya buru-buru menjelaskan. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan tentang umat manusia, dia seharusnya adalah Black Flame, pemimpin persekutuan dari persekutuan pemula di alam abadi. Dia juga baru-baru ini menjadi salah satu tokoh digdaya teratas dalam daftar kemuliaan suci. Betapa beruntungnya aliansi 7 tokoh, kata pemuda bermata 3 itu dengan dingin. Tapi karena berandal ini berani menonjolkan diri untuk aliansi 7 tokoh, kita perlu mengajari dia apa artinya menjadikan dinasti matahari sebagai musuh. Suruh 3 orang suci tinju menjaganya. Saya tidak ingin melihatnya masih ada di domain dewa pada akhir pertempuran ini. Bukankah itu berlebihan, Yang Mulia? Pemuda jangkung itu berkeringat ketika mendengar perkataan pemuda bermata 3 itu. 3 orang suci tinju ada di sini untuk menyergap salah satu aliansi 7 tokoh terpilih. Tidak ada gunanya mereka menargetkan Black Flame. 3 orang suci tinju adalah tetua inti dari dinasti matahari, dan masing-masing dari mereka adalah ahli peringkat dewa. Untuk menghancurkan generasi muda aliansi 7 tokoh dan memberikan kontribusi besar kepada dinasti matahari, pemuda bermata 3 itu sengaja mengundang 3 orang suci tinju untuk menghapus pelangi hijau dari wilayah dewa. Namun jika Trevis Chains terlalu dini mengekspos diri mereka untuk menghadapi Black Flame, Seven Luminaries Alliance pasti akan mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi Verdant Rainbow. Pada saat itu, hampir mustahil untuk menargetkannya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Suruh 3 orang suci tinju keluar. Saya tidak ingin melihat 5 orang lainnya menempati camp sebelum saya, kata pemuda bermata 3 itu tanpa ragu-ragu, memberikan tatapan tidak puas kepada pemuda jangkung itu. Dipahami. Saya akan segera memberitahu ketiga sesepuh. Pemuda jangkung itu tidak berani berkata apa-apa lagi dan segera menghubungi Trevis Chains.